Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 10 Juli 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Kebaktian jam 9 di Gereja Jemaat Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kami akan membacakan surat dari Majelis Pekerja Harian Sinode. Gereja Protestan Maluku, anggota PGGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Nomor 151 Karing SDN Karin D.2 Karin 7 Karin 2022. Lampiran 1 Jepitan. Hal penerimaan calon vikaris. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasik se-GPM di tempat. Salam sejahtera. Bersama ini kami beritahukan bahwa pendaftaran vikaris GPM akan dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 29 Juli 2022. Sehubungan dengan pembukaan pendaftaran dimaksud, kami mohon Bapak Ibu dapat meneruskan pemberitaan ini ke jemaat-jemaat untuk diwartakan dalam kebaktian Minggu 10 Juli 2022 dan kebaktian Minggu 17 Juli 2022. Adapun persyaratan, tahapan, dan waktu pendaftaran dapat dilihat pada lampiran surat ini. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati pelayan kita bersama. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Sekretaris Pendeta S.I. Sapulete. Adapun tahapan dan persyaratan penerimaan vikaris GPM dapat dilihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari di papan informasi. Kami juga akan membacakan suatu surat dari Panitia Pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Besar Theo Nila Serua, IKB TNS Provinsi Maluku tahun 2022. Nomor 14 Karing IKB TNS Karin 7 Karin 2022. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku di tempat. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan Badan Pengurus Wilayah IKB TNS Provinsi Maluku periode 2022-2027 pada Sabtu 16 Juli 2022 jam 9 WIB tempat Baleu Ekumene Jalan Patimura. Maka melalui surat ini panitia memohon bantuan Bapak Ibu selaku pimpinan jemaat untuk berkenan membantu kami dengan memberikan izin menyampaikan pemberitahuan sekaligus undangan kepada keluarga besar Theo Nila Serua yang berada dalam lingkup pelayanan Ibu Bapak untuk dibacakan pada warta jemaat ibadah Minggu 10 Juli 2022. Demikian permohonan kami atas bantuannya disampaikan. Banyak terima kasih. Hormat kami, Dr. Samuel Patra Ritiau, SPD MSI, Ketua, Vivi Marantika ST Sekretaris. Mengetahui Karteker BPW IKB TNS Pendeta Kris Lermasira STH MSI, Ketua. Tembusan disampaikan kepada Ketua MPH Sinode GPM, Ketua MPK Kota Ambon, Ketua MPK Pulau Ambon, Ketua MPK Pulau Ambon Timur, Ketua MPK Pulau Ambon Utara. 4 sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut.
Dari Bapak Irjen Pol M. Hukum berupa uang sebesar 25 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dari Kabintal Dam Patimura berupa 150 dos tehel untuk gedung gereja di sektor Teratai. Dari Melani Manu di unit 4 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan 1 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Jemaat Kasih RST. Dari keluarga Dias di Paso berupa uang sebesar 1 juta 200 rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dari saudari Mei Syahatapi unit 1 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dari Nona Carol di Lateri, dari Nona Carol Lohana Pesi di Lateri berupa uang sebesar 1 juta rupiah, 1 juta 500 rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dari satu keluarga di unit 1 sektor Kenanga berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dari remaja sektor Teratai berupa uang sebesar 200.000 rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 9, bait pertama dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai. Kebaktian yang kita laksanakan di saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga.
Jemaat sambil tetap berdiri kita angkat pujian nyanyian rohani 14 baitnya yang keempat. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 136, ayatnya yang pertama, di depan mata Yesus. Setia di jalan Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 147 ayatnya yang kedua. Kuasa-Mu ya pengasihan. Ku
Trio Sektor Dahlia dipersilakan untuk memuji Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas semua yang Engkau beri. Kau ajar aku mengerti apa yang Kau kehendaki dari setiamu sampai nanti. Roh Kudus, Roh Kudus, tuntun aku ya Roh Kudus, tanggalkan semua hidup lama. Ajarlah aku mengerti apa yang Kau kehendaki dari setiamu sampai nanti.
banggakan semua hidup lama. Ajarlah daku mengerti apa yang kau kehendaki dari setiamu sampai nanti, dari setiamu sampai nanti. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian ibu-ibu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Mendahulunya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dari kitab Mazmur. Mazmur 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Mazmur 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21 dibawa perikop kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia.
Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikian jauh pasal firman Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Biar hujan deras, tapi Bapak, Ibu, dan anak-anak punya semangat untuk tetap ada dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu itu luar biasa. Itu berarti hujan bukan menjadi penghalang. Amin, Bapak, Ibu. Hujan bukan menjadi penghalang untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak datang untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Mazmur 49 ini, ayat 1 sampai dengan 21, maka kita akan terpikirkan dalam pikiran kita bahwa dalam hidup ini terkadang orang mengukur seseorang kalau dia dikatakan sukses atau bahagia itu dengan mungkin dia punya kekayaan yang banyak. Orang mengukur seseorang itu sukses kalau mungkin dia punya jabatan, dia punya kepintaran, bahkan juga mungkin dia punya pendidikan dan lain-lain. Artinya bahwa semakin orang kaya, semakin orang tinggi jabatan, semakin orang berpendidikan tinggi, maka orang akan memandang bahwa dia itu hebat. Dan orang itu patut kita hormati. Kita agung-agungkan dia. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Apakah harta, kekayaan, jabatan, kepintaran, popularitas akan menjamin seseorang itu bisa ada di dalam sebuah kebahagiaan? Pasti ada orang yang mengatakan iya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan hari ini, semua itu hanya sementara. Semua yang dimiliki harta kekayaan, kesuksesan, itu hanya sementara di dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya memperoleh harta rohani, kehidupan yang kekal. Fakta menunjukkan Bapak, Ibu, ada orang-orang yang sangat terpandang. Orang-orang yang punya kekayaan yang memang sudah tidak bisa diukur lagi dengan kemampuan kita. Tetapi juga pada akhirnya membawa mereka di dalam kekecewaan. Bahkan juga sampai pada kematian. Kalau Bapak, Ibu pernah membaca atau mendengarkan kisah Adolf Merkel, dia adalah orang yang paling kaya di Jerman. Yang namanya orang kaya pasti dia punya segala-galanya. Adolf ini, dia bisa melakukan apa saja dengan kekayaannya.
Tetapi pada puncaknya, dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Bukan orang membunuh dia. Dia membunuh dirinya sendiri dengan menabrak badan kereta api. Harta tidak bisa menyelamatkan dia. Michael Jackson pun juga, Bapak Ibu bisa lihat, dengar, dia seorang penyanyi yang terkenal di Amerika Serikat. Punya segala-galanya. Tetapi pada akhirnya ditemukan mati karena overdosis. Bukan dia dibunuh. Ada juga mantan presiden Brasil, Vargas. Seorang pemimpin yang punya karir sampai puncak yang paling tertinggi dalam pemerintahan di Brasil pada saat itu. Justru Bapak Ibu, dia menembak jantungnya sendiri dan mati. Marilyn Monroe juga sama, overdosis. Apa yang orang miliki tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu berarti Bapak Ibu, kekayaan, jabatan, kecantikan, kepintaran, sukses tidak bisa menjamin orang untuk bahagia dan tidak bisa menjamin orang untuk hidup kekal. Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana di dalam hidup ini kita harus ada dan tetap mengagungkan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus katakan bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Kalau manusia tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi Tuhan bisa menyelamatkan nyawa setiap orang. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri, tetapi Tuhan di dalam Yesus bisa menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan kita sombong. Jangan katong banggakan katong punya segala-galanya, sebab itu hanya sementara. Mari katong banggakan Tuhan, seperti di dalam Mazmur 49 ini. Katong menggantungkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan katakan bahwa semua yang kita miliki ini itu berasal dari Tuhan. Pemazmur mau mengajak kita semua untuk ada di dalam sebuah pengakuan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar peduli mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak memandang siapa yang besar dan siapa yang kecil. Tuhan tidak memandang siapa yang kaya dan miskin. Tuhan tidak memandang siapa dia, seorang pejabat atau rakyat. Di hadapan Tuhan semua orang itu sama. Hidup sama. Tuhan berikan nafas sama. Mati pun juga sama Bapak Ibu. Harta ketika kita mati, kekayaan
Kesuksesan tidak kita isi di dalam peti saat kita mati. Yang ada hanya kita bawa itu baju baru mungkin kalau disiapkan oleh keluarga. Lalu papan 2 lembar. Yang lain ketong kas tinggal. Bapak Ibu deng beta yang bawa ke dunia orang mati semua yang kita miliki di dunia ini. Makanya semua yang kita miliki saat ini hanya sementara. Jadi mari ketong tetap ada dan berserah kepada Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan kita andalkan apa yang ada di dalam diri kita. Yang mungkin orang katakan itu baik dan luar biasa. Orang yang melakukan sesuatu dengan bergantung kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Kata pemazmur, bukan kata saya. Itu berarti kebahagiaan sejati itu tidak bisa diukur dengan berapa jumlah harta yang Bapak Ibu punya. Kebahagiaan sejati itu tidak diukur dengan berapa banyak kekayaan atau jabatan yang pernah Bapak Ibu dan saya miliki. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah orang-orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati yang Bapak Ibu dan saya miliki adalah kebahagiaan yang benar-benar bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan. Jangan kita iri. Atau jangan kita benci kepada orang-orang yang memperoleh kesuksesan. Jangan kita membanggakan mereka. Karena belum tentu yang mereka miliki itu benar atau tidak. Tapi mari, ketika apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, kita harus bersyukur. Kita harus bisa melihat apa yang mesti kita lakukan. Peduli dengan sesama. Peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Peduli dengan Tuhan. Beta yang bosan-bosan Bapak Ibu sampaikan dalam jemaat ini. Ada 2 pembangunan rumah Tuhan. Mari, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu peroleh, sisipkanlah sebagian untuk Tuhan. Jangan kita berikan supaya orang puji. Tetapi mari, apa yang Bapak Ibu berikan, berikanlah untuk Tuhan. Kalau di dalam jemaat ini ada 2 rumah Tuhan yang sementara ini dibangun. Berikanlah itu dengan hati yang tulus. Berikan dengan hati yang penuh sukacita. Supaya Bapak Ibu dan saya diberkati. Ingat Bapak Ibu, harta, kekayaan, kehormatan, jabatan itu bukan tujuan utama Bapak Ibu dan saya hidup. Bukan tujuan utama kita hidup Bapak Ibu. Tetapi semua yang kita miliki, harta, kekayaan, kehormatan, kepintaran yang kita miliki itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus menggunakan itu untuk menjadi berkat. Terkadang Bapak Ibu dalam ketumpung hidup setiap hari, ketika mau dipakai Tuhan untuk mau melayani di gereja, kita tawar-tawar. Sibuk banyak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis beta sibuk.
Padahal itu Tuhan punya pekerjaan. Tapi kalau di kantor, di tempat di mana Bapak Ibu melakukan pekerjaan, tidak ditawar pun juga kita bisa berambisi. Kita bisa melakukan apa saja untuk bisa memperoleh jabatan itu. Firman Tuhan hari ini katakan, mari Bapak Ibu, kita menghargai Tuhan, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan sejati. Tema minggu ini, mengejar kebahagiaan sejati. Mari jangan kita kejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tetapi yang harus kita kejar adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, yang Bapak Ibu dan saya akan miliki bukan saja di dunia, tetapi di sorga pun kita akan miliki itu. Terkadang Bapak Ibu, mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat, ketika jam 5 sore, lonceng gereja berbunyi, ada yang pegang Alkitab, pergi ibadah, yang lain hanya santai-santai di rumah. Mari Bapak Ibu, Mazmur bilang cari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu tidak dapat di mana-mana, hanya di dalam Tuhan. Dengan cara beribadah, berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang diutamakan Tuhan. Orang yang ingin memperoleh kebahagiaan yang sejati adalah orang-orang yang tetap ada dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebahagiaan yang sejati adalah orang-orang yang benar-benar ingin hidup memperoleh kehidupan yang kekal. Mazmur 49 ayat 16 sangat jelas. Katakan Bapak Ibu, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Bapak Ibu, 5 menit, 1 detik, kalau Tuhan ambil kita, itu hak Tuhan. Tidak ada orang yang bisa kompromi. Jadi mari berjalanlah bersama Tuhan di dalam minggu ini. Andalkan Tuhan, renungkan apa yang Tuhan mau. Bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Jangan nanti sudah mau mati, baru paksa pendeta datang, paksa majelis datang, lalu bikin pengakuan dosa. Sudah terlambat Bapak Ibu. Tuhan bilang waktu masih kuat, lupa. Ya, mari. Supaya kita bisa hidup bahagia dengan keluarga, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Minta kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan kemuliaan yang sementara, tetapi kemuliaan yang kekal dan abadi. Supaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup. Yakinlah ketika kita memperoleh segala sesuatu di dalam hidup ini, jadilah berkat untuk sesama. Jadilah berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan. Karena disitulah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, saya mengundang berdiri dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersekutu, kebangkitan daging dan hidup yang paduan suara sektor Dahlia dipersilakan untuk memuji Tuhan.
umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyi nyanyian rohani nomor 132, Ya Tuhan murahmu baka, dan nyanyian rohani nomor 160, Tuhan ambil hidupku. Surga dan di dunia.
rohani nomor 160, Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Syukur kita. Mari kita berdoa. Terimalah Tuhan persembahan, persepuluhan dan persembahan syukur kami umat-Mu. Jadikanlah persembahan-persembahan ini berarti untuk menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat disilakan duduk. Paduan suara pemuda Dahlia dipersilakan untuk memuji Tuhan. Namanya Yesus.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik pemuda dan juga Bapak Ibu yang sudah memuji Tuhan lewat paduan suara sektor Dahlia. Mari Bapak Ibu kita tenang lalu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Ketika kami bangun dengan tubuh-tubuh kami yang kuat dan sehat, kami ada dan menyembah Tuhan lewat ibadah di minggu pagi ini, baik yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan Allah tetap menyertai, memberkati kami, bahkan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami jauh, sangat luar biasa, lebih dari apa yang kami berikan kepada-Mu. Dan di saat ini Tuhan, apa yang kami berikan lewat persembahan syukur, lewat persembahan-persembahan pergumulan keluarga-keluarga kami, dan yang lebih lagi persembahan persepuluhan, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati apa yang kami berikan untuk Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap membuka tingkap-tingkap berkat di dalam keluarga-keluarga kami, supaya keluarga-keluarga kami tidak akan pernah berkekurangan dan belalang pelahap tidak akan memakan berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Lindungilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga yang tetap ada dan melakukan tugas-tugas kewajiban di tengah-tengah pekerjaan keluarga kami, Tuhan memberkati terlebih khusus Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami di dalam perjuangan mereka di bangku-bangku pendidikan ini. Mereka sudah memulai pekerjaan mereka Tuhan sebagai siswa maupun mahasiswa, mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan Engkau lindungilah anak-anak kami ini. Berkatilah mereka Tuhan untuk tetap menatap hari esok yang penuh cerah dengan perjuangan mereka. Biarlah anak-anak kami ini tetap punya semangat belajar. Dan Tuhan mari Engkau curahkan hikmat bagi anak-anak kekasih kami. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan penderitaan sakit, Tuhan Engkau berikan kami kekuatan. Berikan kami harapan kesembuhan Tuhan, supaya lewat kekuatan urapan kasih-Mu kami akan memperoleh kesembuhan. Kami berdoa menopang kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini ada dalam penderitaan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Terlebih khusus orang tua kekasih kami Ibu Suhendi yang sementara ini dirawat di rumah sakit Leimena, dan anak kekasih kami Putri Siahaya. Tuhan Engkau menyertai memberkati mereka jamaah tubuh orang tua kekasih Ibu Suhendi dan anak kami Putri Siahaya, supaya lewat jamahan tangan kasih-Mu mereka disembuhkan. Semua persembahan syukur, sumbangan-sumbangan umat-Mu yang diberikan untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai maupun di RST. Mari Tuhan Engkau menyertai dan memberkati
akan semua sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, baik lewat dana maupun tenaga. Apapun yang diberikan untuk pelayanan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Bapak Irjen Pol M. Hukom yang dengan sukacita telah membantu pembangunan rumah-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati akan persembahan syukur keluarga Bapak Irjen Pol Hukom. Begitu juga dengan Kabintal Dam Patimura yang sudah menyumbangkan tegel untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami serahkan semua sumbangan dari Kabintal Dam Patimura. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan anak kekasih kami Meilani Manu yang juga memberikan untuk pembangunan rumah Tuhan di sektor Mawar Saron. Kehidupan keluarga Dias di Paso, kehidupan anak kekasih kami Mei Sahetapi, dan juga satu keluarga unit 1 di sektor Kenanga bersama anak-anak remaja sektor Teratai. Mereka juga memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Biarlah kasih sukacita, berkat juga tetap ada bagi kehidupan keluarga Dias, anak kami Meilani Manu, anak kami Mei Sahetapi, dan juga satu keluarga di unit 1 sektor Kenanga bersama remaja sektor Teratai. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, anak kekasih kami Carol Low Henapesi dalam pendidikannya ke Rusia. Dia juga tetap ada dan bersyukur, menyerahkan persembahan syukur untuk pembangunan rumah Tuhan di sektor Teratai. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati anak kekasih kami Carol yang sudah memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Segala proses pendidikan ke Rusia hamba taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya perjuangan anak kekasih kami ini tetap ada di dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat ini juga sebagai tim COVID Jemaat Peniel, mereka telah melakukan segala tugas dan tanggung jawab di dalam jemaat ini selama masa pandemi Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, tugas mereka akan mengakhirinya. Kami serahkan semua tugas-tugas pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah melayani Tuhan di dalam tugas pekerjaan ini. Dan saat ini Tuhan sebagai hamba-Mu, hamba Allah yang Engkau urapi, hamba akan membubarkan tim COVID Jemaat Peniel dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu saudara-saudari. Kami juga berdoa menyerahkan pembangunan gedung gereja di Jemaat Jamahan Kasih RST Ambon dan juga pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Tuhan juga menyertai dan memberkati rencana-rencana pembangunan di sepanjang bulan ini. Terlebih khusus pembangunan di gereja sektor Teratai Tuhan, pemasangan toreng gereja dan lain-lain. Hamba serahkan perencanaan panitia di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati perencanaan ini Tuhan, dan terlebih khusus Tuhan masih membutuhkan banyak dana Tuhan. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan juga di Jamahan Kasih RST Ambon. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, paduan suara sektor Dahlia, Trio dan juga adik-adik pemuda.
boleh mewartakan Injil Tuhan lewat kidung-kidung pujian yang dibawakan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati akan puji-pujian yang sudah dinyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan yang ada di dalam negara kami ini, baik yang ada di pusat maupun sampai di pelosok-pelosok RT RW Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati pemerintahan yang ada di pusat sampai di RT RW. Pemerintahan lebih khusus di Provinsi Maluku, Bapak Gubernur bersama semua jajaran, Bapak Wali Kota dan jajaran. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua dengan tugas-tugas yang Tuhan Allah amanatkan ini. Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda bersama jajaran TNI Polri yang tetap ada dan melaksanakan tugas-tugas menjaga keamanan di Provinsi Maluku ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Siapkanlah para pendidik-pendidik dalam dunia pendidikan, baik pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, yang siap menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanan melayani anak-anak bangsa ini. Tuhan, Engkau kiranya memberkati para pendidik dan dosen, bahkan semua yang bekerja melayani Tuhan di sepanjang minggu ini di medan-medan pekerjaan, ladang-ladang pelayanan. Tuhan memberkati Gereja Protestan Maluku yang tetap ada dan menjalankan tugas misi pelayanan. Tuhan memberkati supaya Gereja Protestan Maluku bersama dengan kami umat-Mu tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menopang saudara-saudara kami yang beberapa hari ini Tuhan mengalami bencana alam, korban longsor maupun banjir. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana banjir dan longsor ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, ada bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami korban longsor dan banjir ini. Mari Tuhan jaga, lindungi jemaat kami ini, jaga kami umat-Mu yang ada di dalam wilayah Gereja Protestan Maluku. Jaga rakyat kami ini di dalam bangsa dan negara, bahkan provinsi dan kota kami ini. Berkatilah dan berikanlah kesejahteraan bagi kami semua. Inilah doa kami Bapa, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang berdiri dan dengarlah pengutusan dari Tuhan. Saudara-saudari, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Mari kita angkat pujian nyanyian rohani 173 bait 2 dan 3. Pergi dengan segera ke lorong negeri. Yeah.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ada dalam saat teduh. Bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersama.